Baiklah mahasiswa sekalian, kita sekarang ini memasuki kuliah kita yang ketiga, yaitu topiknya sesuai dengan rencana pengajaran kita adalah hubungan masyarakat dan perusahaan. Kemudian kita juga akan bicara mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility, dan terakhir kita bicara sedikit mengenai program CSR ya. Sebelum saya memulai kuliah ini, saya mengutip satu statement ya dari David Corton ya, yang merupakan penulis dari buku When Corporations Rule the World ya. Apa itu? Corton mengatakan bahwa dunia bisnis selama setengah abad terakhir telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di atas planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut. Jadi Corton ini mengingatkan kita semua bahwa kehidupan dunia bisnis sekarang ini sudah begitu merajalela, sudah begitu mendominasi kehidupan kita, menjadi sebuah raksasa ekonomi, dan oleh sebab itu siapapun yang menjelma menjadi sebuah kekuatan seperti itu harus punya tanggung jawab ya, tanggung jawab terhadap kehidupan ini, tanggung jawab terhadap bumi ya. Jadi karena dia sangat besar, sangat dominan, maka setiap keputusan yang dia buat itu harus memperhatikan apa dampak-dampaknya terhadap kehidupan ini. Apa dampak organisasi bisnis terhadap kehidupan? Dampaknya bisa kita bedakan menjadi dua ya. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah dengan adanya organisasi-organisasi bisnis sebesar itu, maka ketersediaan produk pertama, ya, bahwa kita sekarang ini mudah sekali mencari produk apapun di pasar ya. Kita membutuhkan ini, membutuhkan itu, semua produknya tersedia. Karena apa? Karena banyak perusahaan yang menghasilkannya. Ya. Ini kalau kita bicara mengenai industri manufaktur ya. Kemudian kemudahan dalam kehidupan kita. Kita mau bepergian, ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan transportasi, ya kan? Kita ingin ini, kita ingin hidup kita lebih aman, ada jasa asuransi. Kita ingin uang kita itu kemudian bisa berkembang, investasi kita ada jasa perbankan. Jadi di sektor jasa itu menyediakan kemudahan-kemudahan. Ya. Kemudian lapangan pekerjaan. Ya, lapangan pekerjaan dengan semakin banyaknya cabang bisnis sekarang ini, maka lapangan pekerjaan tersedia dalam jumlah yang besar. Ya, karena pengangguran itu adalah musuhnya ekonomi. Ya. Jadi pengangguran itu bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga nanti akan merambat menjadi persoalan sosial, ya kriminalitas dan sebagainya. Kemudian tentu saja dengan banyaknya organisasi-organisasi bisnis, mereka beroperasi, mereka menghasilkan laba, dan mereka membayar pajak kepada pemerintah. Dan pajak ini digunakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi jalan raya, pelabuhan, sarana-sarana publik, itu dibangun, dibiayai oleh pajak. Dan pajak ini adalah diperoleh dari para pengusaha di bisnis. Ini adalah dampak positif. Di samping dampak positif, juga ada dampak negatif. Apa itu? Pertama, eksploitasi sumber daya. Ya, sekarang ini dengan ukuran-ukuran yang besar-besar, ya, terutama manufaktur, ini memerlukan bahan baku yang juga banyak. Ya, maka kemudian terjadilah eksploitasi sumber daya. Batu bara misalnya untuk digunakan sebagai energi, ya, minyak bumi, kemudian apalagi banyak sekali ya yang dibutuhkan oleh industri-industri ya. Kemudian salah satu dampak negatif lain adalah kerusakan lingkungan ya. Kalau eksploitasi sumber daya itu dilakukan dengan tidak tanpa aturan ya, tidak menggunakan ukuran-ukuran yang benar, maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Kita bisa lihat di beberapa sentra-sentra batu bara misalnya di Kalimantan ya. Itu ya karena eksploitasinya besar-besaran tanpa mengindahkan
aturan-aturan lingkungan, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan lingkungan. Apalagi itu semua adalah tambang-tambang terbuka ya, open mining. Ya, itu akan menciptakan kerusakan di mana-mana. Kemudian tentu saja dengan maraknya dunia bisnis, maka akan ada sebagian masyarakat yang secara sosial itu eh, secara ekonomi itu akan makmur, dan ada masyarakat lain yang secara ekonomi kurang makmur. Apa yang terjadi? Terjadi kesenjangan sosial, ya, kesenjangan sosial. Ada orang-orang kaya sekali, ada orang kaya, ada orang yang biasa-biasa saja, dan ada orang yang kurang beruntung. Dan ini menimbulkan kesenjangan sosial. Kemudian dampak negatif lainnya adalah kita sekarang banyak sekali melihat juga kejahatan-kejahatan korporasi. Apa kejahatan korporasi itu? Kejahatan korporasi itu misalnya adalah korupsi, ya, eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Itu juga kejahatan korporasi. Pencemaran lingkungan oleh satu perusahaan itu adalah kejahatan-kejahatan korporasi. Dan ini adalah dampak-dampak negatif. Jadi selain positif, ya, keberadaan organisasi bisnis dalam kehidupan ini juga memberikan dampak negatif. Nah, apa upaya kita untuk meminimalisasi dampak dan menjamin keberlanjutan usaha? Sejak beberapa tahun yang lalu, ya, muncul satu konsep yang namanya triple bottom line. Ya, triple bottom line ini adalah bottom line itu adalah dasar, ya, fundamental, ya. 3 fundamental yang harus menjadi perhatian para organisasi bisnis. Apa itu 3 itu? Yaitu people, planet, profit. Ya, jadi organisasi bisnis dimanapun sekarang harus memperhatikan 3 hal ini. Ya, pertama adalah people. People itu manusia, ya. Siapa people itu? People itu bisa saja karyawan mereka sendiri, serikat pekerja, bisa juga masyarakat yang ada di sekitar perusahaan, ya. Atau people masyarakat dalam artian yang lebih luas, ya. Kemudian planet. Apa yang dimaksudkan dengan planet? Planet ini adalah maksudnya lingkungan hidup, ya, bumi kita, ya. Dan yang ketiga adalah profit. Jadi organisasi bisnis harus memperhatikan 3 hal ini. Kalau dulu barangkali organisasi bisnis hanya memperhatikan satu aspek, apa itu profit, ya. Dengan segala macam upaya mereka bekerja untuk menghasilkan profit, meskipun harus mencederai people, mencederai planet. Nah, sekarang tidak boleh, semuanya harus berimbang. Nah, kalau tiga hal ini berimbang, maka dikatakan akan terjadi yang namanya keberlanjutan usaha atau sustainability. Apa itu sustainability? Sustainability adalah usaha itu berlanjut, ya. Usaha itu sustain, ya. Kalau kita hanya memperhatikan profit saja tapi merusak lingkungan, maka niscaya organisasi bisnis juga akan hancur, ya, tanpa dukungan lingkungan. Kalau organisasi bisnis hanya memperhatikan profit saja, tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan karyawannya, niscaya dia tidak akan berumur panjang. Dia tidak akan sustain. Ya, jadi itu. Harapannya adalah dengan 3 hal ini dipegang kuat oleh organisasi bisnis manapun, nah, kemudian yang terjadi nanti adalah sustainable. Ya. Bisnis itu akan berkelanjutan. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, saudara bisa lihat di sini, ya. Ini yang kita sebut sustainable development, ya. Pertama, kalau kita bicara, ya, bagaimana antara profit, ya, profit dan people misalnya, antara profit dan people, ya. Profit itu adalah kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan pada pemegang saham, ya, untuk menghasilkan laba. People itu adalah tanggung jawab perusahaan pada stakeholder, kepada pemangku kepentingan, ya. Nah, mekanismenya antara kedua aspek ini adalah tanggung jawab perusahaan pada stakeholder dalam rantai nilai, ya. Jadi kalau stakeholder itu dilibatkan di dalam rantai nilai, dalam proses bisnis perusahaan, jadi misalnya, ya, konkretnya misalnya perusahaan, ya, membutuhkan bahan baku, bahan penolong di dalam
proses produksinya, bisa melibatkan masyarakat di sekitarnya untuk menjadi penyedia, provider atau penyalur, ya. Maka kemudian stakeholder masyarakat ini masuk dalam rantai nilai dia. Ya, jadi semata-mata tidak hanya memberi semacam apa namanya donasi-donasi kepada masyarakat, tapi juga melibatkan mereka ke dalam pekerjaan, ke dalam proses bisnis. Nah, itu bisa dilakukan, ya, antara people, ya, dengan planet, ya. Itu tanggung jawab perusahaan para stakeholder untuk mendorong awareness atau memelihara lingkungan. Jadi perusahaan bisa menginisiasi, bisa memotori, ya, kesadaran-kesadaran terhadap lingkungan kepada masyarakat luas. Ya, karena perusahaan ini biar bagaimanapun lebih well known, ya, terhadap problem-problem lingkungan, lebih memiliki pengetahuan dibandingkan dengan masyarakat luas. Jadi bisa memprakarsai, bisa mendorong, bisa menginisiasi agar masyarakat bisa eh, meningkat kesadarannya pada lingkungan dan seterusnya. Ya, nanti silahkan untuk dibaca sendiri. Ya, jadi ini adalah mekanisme triple bottom line itu dalam praktek bisnis. Nah, ada lagi gambar ini, ya, untuk memahami konsep triple bottom line tadi. Ya, jadi planet itu, ya, kaitan dengan lingkungan, ya. Perusahaan ramah lingkungan, ya, perusahaan yang ramah lingkungan ini meningkatkan nilai tambah. Kita masuk ke kotak profit, ya. Meningkatnya nilai tambah akan meningkatkan keuntungan. Meningkatkan keuntungan, ya, akan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Jadi bukannya ketiga hal ini terpisah, ya, tetapi ini terus merupakan satu yang kita sebut tadi mata rantai nilai, ya. Jadi kalau kita memperhatikan planet, memperhatikan lingkungan, dia larinya nanti kan ke profit juga, ya. Meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, ya, ini mendorong inovasi secara berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan memperbaiki daya saing perusahaan. Daya saingnya meningkat akan meningkatkan keuntungan. Keuntungan akan meningkatkan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini, ya, pertumbuhan laba ini pada giliran nanti ini akan masuk ke people. Ya, dengan keuntungan maka perusahaan bisa mewujudkan kesejahteraan pegawai. Ya. Kesejahteraan pegawai yang meningkat akan melibatkan memberdayakan komunitas. Ya, terjadi pertumbuhan ekonomi dan ini memperbaiki standar hidup, standar pendidikan dan lain-lain. Meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dan lain-lain. Kesehatan yang meningkat ini akan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi ini adalah suatu loop, ya, satu proses yang terus-menerus berputar, ya, tidak ada habis-habisnya. Oleh sebab itulah kita sebut sebagai sustainability, keberlanjutan. Jadi terus berlanjutan, ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh skema ini. Nah, mengapa perusahaan perlu dukungan masyarakat? Ya, ini pertanyaannya. Jawabannya adalah pertama, mengelola perusahaan itu tidak mudah, ya, apalagi industri yang basisnya sumber daya alam dan dia padat karya. Contohnya perkebunan, ya. Basisnya sumber daya alam, sifatnya padat karya. Padat karya ini maksudnya orangnya jumlahnya besar, karyawannya, dan berinvestasi di daerah-daerah yang remote. Remote ini maksudnya daerah-daerah yang jauh, ya, daerah-daerah pedalaman, daerah pelosok, bahkan daerah-daerah perbatasan, ya. Itu. Oleh sebab itu dia sangat membutuhkan dukungan masyarakat, ya, karena dia jauh dari pusat kekuasaan, jauh dari ibu kota, jauh dari keramaian. Kemudian dari sudut pandang hubungan perusahaan dan masyarakat, ya, legal compliance, ya, kepatuhan atau ketaatan pada hukum dan peraturan itu saja tidak cukup, ya, tidak cukup bagi perusahaan hanya patuh kepada peraturan, kepada hukum, ya. Dia juga harus mendapatkan dukungan masyarakat. Ya, hal penting lainnya adalah izin sosial, ya. Apa ini izin sosial? Izin sosial ada izin yang diberikan masyarakat, ya, tapi bukan berupa izin formal, bukan izin struktural seperti izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya. Tapi izin sosial, ya. Bentuknya apa? Penerimaan dan dukungan masyarakat kepada perusahaan, ya. Suatu perusahaan didirikan di satu daerah, punya izin
dari pemerintah, ya kan, punya lisensi, punya HGU segala macam, belum tentu bisa berjalan dengan baik. Kalau sosial atau masyarakat di sekitarnya ya, tidak ada penerimaan, ya, tidak mau mendukung. Maka ini kita sebut sebagai izin sosial. Ini sangat penting, ya. Izin sosial dapat diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan ketika ada interaksi yang harmonis. Ya, jadi kalau perusahaan dengan masyarakat itu harmonis, ya, saling memberi, saling menerima, maka kita bisa mengatakan, ya, ada izin sosial di sana. Ya. Jadi inilah mengapa perusahaan itu perlu dukungan dari masyarakat. Nggak cukup hanya memiliki izin secara hukum, tapi juga harus ada izin sosial. Ya. Perusahaan yang letaknya jauh di pedalaman, ya, di lokasi yang sangat jauh, kalau tidak didukung oleh masyarakat sekitar di situ, ya perusahaan ini akan susah untuk beroperasi. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan. Organisasi khususnya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap, ya, konsumennya, karyawannya, pemegang sahamnya, komunitasnya, dan lingkungannya dalam segala aspek operasional perusahaan. Ya. Hubungan dengan masyarakat tidak hanya terbatas pada konsep memberi bantuan kepada lingkungan. Ya, jadi bukan berarti kalau perusahaan itu sudah mengucurkan dana, ya, ngasih rakyat itu uang, kemudian masalah selesai. Bukan itu yang kita sebut sebagai tanggung jawab sosial. Ya, namun bagaimana perusahaan memperlakukan masyarakat. Ya, misalnya dengan tidak diskriminatif, menjaga hubungan baik yang harmoni tadi, ya, dan lain-lain. Jadi tanggung jawab sosial itu bukan soal perusahaan memberi dana, ya, membuatkan jalan atau membuatkan rumah ibadah, kemudian selesai. Tidak cukup hanya di situ, tapi juga bagaimana membangun harmonisasi, ya, sikap-sikap yang positif terhadap masyarakat dan lain-lain. Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah mengapa tanggung jawab sosial perusahaan itu perlu, ya. Menurut Keraf, ya, ada beberapa alasan tanggung jawab sosial itu penting, ya. Pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat itu berubah, ya. Masyarakat itu makin kritis, ya, dan makin peka terhadap produk yang akan dibelinya. Ya, sehingga perusahaan tidak bisa hanya memusatkan perhatian untuk mendatangkan keuntungan. Ya, ini kaitannya dengan customer, dengan pelanggan, ya. Jadi nggak bisa bikin produk itu sembarangan. Ya, masyarakat sekarang ini dengan meningkatnya daya beli, kesejahteraan, juga meningkatnya selera, ya, persyaratan-persyaratan. Jadi misalnya kita tahu para pembeli CPO di Eropa itu, ya, mereka tidak mau beli CPO kalau, ya, perkebunan yang menghasilkan CPO itu kemudian diketahui merusak lingkungan, ya, merusak habitat orang hutan dan sebagainya. Ya, jadi masyarakatnya makin peka. Terbatas sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, tapi juga harus memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak. Nah, ini nanti larinya ke ISPO, ya, kalau kelapa sawit itu. Ya, jadi kita semua tahu sumber daya alamnya terbatas, makanya perusahaan itu harus mengambil peran, ya, andil untuk ikut memelihara lingkungan alam, ya. Lingkungan sosial yang lebih baik, lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu panjang. Semakin baik lingkungan sosial, dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Misalnya dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran. Ya. Perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. Seperti yang disebutkan oleh yang di depan tadi, ya. Keuntungan jangka panjang. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial, tercipta suatu citra positif di mata masyarakat. Karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut. Jadi sekarang ini perusahaan-perusahaan tidak boleh sembarangan lagi. Ya, perusahaan-perusahaan itu harus berupaya membangun citra positif di mata masyarakat, supaya terus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Apa bentuk-bentuk tanggung jawab perusahaan? Ya, Trevino dan Nelson itu mengidentifikasi ada 4. Pertama, tanggung jawab ekonomi. Kedua, tanggung jawab hukum. Ketiga, tanggung jawab etika. Dan keempat, tanggung jawab sosial. Ya, yang keempat inilah nanti yang harus beriringan. Ya. Perusahaan juga harus memiliki tanggung jawab ekonomi, yaitu kalau bisa ikut memakmurkan,
lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab hukum harus mengikuti, menerapkan, patuh kepada aturan hukum, ya, supaya tidak terjadi kerusakan dan sebagainya. Tidak cukup hanya itu, tapi juga etika. Etika ini menyangkut nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ya, harus beretika. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial, ya, sebagai bagian dari warga. Jadi perusahaan itu adalah warga masyarakat juga, ya. Maka kemudian nanti dikenal istilah corporate citizenship, ya. Apa itu corporate citizenship? Corporate citizenship adalah korporasi atau perusahaan atau organisasi bisnis dipandang sebagai warga. Tentu sebagai warga dia harus menjadi warga yang baik. Ya, warga yang baik itu apa? Warga baik itu adalah ikut memelihara, ya, ikut berperan, ikut menjaga, ya, seperti kita sebagai bagian dari warga di kampung kita, gitu ya. Nah, perusahaan juga harus menjadi warga yang baik. Dan warga siapa? Warga dunia, ya, warga dari kehidupan ini.